Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pembahasan mata kuliah optimasi proses kimia, melanjutkan dari kajian sebelumnya, yaitu tentang optimasi operasi kolom destilasi. Ya. Eh, Pertemuan sebelumnya saya memberikan tutorial tentang bagaimana menyelesaikan kasus yang pertama ya, jadi kasus satu. Kemudian kita lanjutkan di kasus yang kedua ya. Jadi optimasi kolom destilasi dengan constraint ya. Kalau yang kemarin kita sudah latihan, kita sudah melakukan tutorial tanpa constraint, maka pada kesempatan ini kasusnya itu eh, muncul constraint. Baik, ini soalnya. Jadi sebuah campuran ini mengandung parafin dari NC5 yaitu normal pentan hingga NC9 ya, normal nonan. Ya. Ini diumpankan atau dilarikan ke menara destilasi dengan gambar ditunjukkan oleh gambar di samping ini. Nah, jumlah traynya adalah 25 termasuk kondensor dan reboiler ya. Kemudian feednya di tray yang ke-15. Kemudian tujuannya adalah untuk menyelesaikan kondisi untuk memperoleh distilat yang terkonsentrasi C5 produk samping. Pertama S1 ada tray yang ke-10 sebenarnya. Kemudian produk samping yang kedua pada tahap spor yang terkonsentrasi dari C C20 dari distilat atau seperti ini. Kemudian tidak ada biaya yang terlibat. Jadi kita di sini tidak menghitung profit atau operating cost, tapi lebih kepada eh, kondisi operasi saja ya, untuk memaksimalkan suatu produk di sini. Baik di sini ini di 10 aja ya, bisa kan ganti dengan 10, kemudian di sini adalah di 20. Kita rubah nggak apa-apa. Kalau dihitung dari boiler, ini dihitung dari kondensor ya. Kondensor. Baik, kira-kira seperti ini statement dari soalnya. Kemudian ini gambarnya. Jadi feednya pada temperatur 120 derajat, ada 120 Fahrenheit, tekanannya 25 PSI, komposisi atau laju alir molar, maaf, laju alir massa seperti ini. Kemudian tekanan di bagian kondensor adalah 20 PSI. Distilatnya, ini nilainya D per F-nya adalah 0,7. Antara 0,1 sampai 0,7. Reflux ratio antara 5 sampai 10. Kemudian S1 dari ini antara 0,1 dan 0,7. D per S1 plus S1 plus S2 per F ini lebih kecil daripada 0,95 dan S2 adalah S2 per F lebih kecil antara 0,1 sampai 0,7. Nah, objective functionnya adalah memaksimalkan komponen C5 di destilat, komponen C6 di S1, komponen C7 di S2, komponen C8 di S2, dan komponen C9 di B. Jadi kita ingin memaksimalkan komponen-komponen ini jumlahnya berapa ya, ingin kita maksimalkan dengan batasannya ini tadi. Jadi distilat per F-nya berapa, S1 per F ini, kemudian S2 per F-nya antara 0,1 sampai 0,7, dan D plus S1 plus S2 per F itu lebih kecil daripada 95. Baik, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Baik, kita coba simulasikan di Aspen Hayes. Ini Aspen Hayes. Saya sudah buka. Pertama kita masukkan komponen terlebih dahulu, yaitu kita klik Add di sini.
Maka di sini akan ada hidrokarbon ya, komponen dari mulai C2, C1 ya maaf, C1, C2, C3, C4. Nah, C5, MC5, C6, 7, 8 ini berurutan ya, berurutan. Maka kita bisa pilih di sini. Mulai dari N-pentan. Nah, kita klik N-pentan dua kali, N-heksan dua kali, N-heptan dua kali, N-oktan klik dua kali, dan N-nonan kita klik dua kali. Nah, selanjutnya kita pilih Fluid Package. Fluid Package biasanya kita pilih yang Peng Robinson untuk hidrokarbon ya. Robinson, klik dua kali di sini. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian simulasi. Nah, simulasi kita pilih streamnya dulu dan kemudian kita pilih juga tentang destilasinya, ya, destilasi, kolom destilasi. Baik, di bagian umpan kita spesifikasi terlebih dahulu, ya. Baik, di dalam soal kita memiliki, maaf, di dalam soal ini kita memiliki satuan yaitu adalah LB per hour. Ya, ini satuannya adalah British Unit. Untuk menyesuaikan satuan British Unit, maka di sini kita harus pilih fill ya. Pilih fill di sini. Di unit set ini kita pilih fill. Oke, kita mulai dari feed. Kita klik di sini sebagai feed. Kemudian temperaturnya adalah 120 Fahrenheit. Kanannya 25. Nah, baru kemudian kita ke komposisi ya. Komposisi masuk. Kita klik di bagian edit dan kemudian kita pilih mass flow. Ya, kita pilih mass flow. Nah, mass flow sesuai dengan soal yang ada di sini. Jadi untuk C5 itu 220, C6 110, C7 160, C8 50, dan C9 400 ya. Kita masukkan satu persatu. Di sini 220, di sini 110, kemudian di sini 160, di sini 50, kemudian di sini adalah 400. Totalnya di sini adalah 940 lb per hour. lb per hour. Kita klik OK. Maka totalnya akan muncul di sini. Ya, 940 lb per hour. Baik, ini kita sudah spesifikasi fitnya. Nah, kalau kita lihat maka fitnya seperti ini ya. Jadi total di fitnya temperaturnya 120, pressure-nya 25, dan molar flow-nya 9,479. Baik, selanjutnya kita spesifikasi di kolom. Nah, kolom itu jumlahnya adalah 100, maaf, 25 ya, 25 tray. Kemudian feed-nya masuk di tray yang ke-15. Klik 15. Kemudian kita menggunakan kondensor total. Di produk atas adalah distilat, distilat, distillate. Kemudian di bawah adalah bottom. Kemudian ada beban kondensor QC dan beban reboiler adalah QR. Dan kita ada production frame yaitu berupa S1 ya. Itu di tray ke-10 dari atas. Kita misalkan seperti ini. Dan kemudian S2 itu adalah di tray yang ke-20 dari atas. Oke. Baik, kita sudah koneksikan semuanya dan selanjutnya kita klik next. Dan kemudian kita biarkan ini sesuai dengan default yang diberikan Iceman. Kita klik next. Dan kita masukkan tekanan di bagian kondensor.
Saya dengan soal di sini, tekanan di kondensor adalah 20 PSI ya. Ini sebenarnya keluaran dari kondensor ya. Keluaran dari kondensor itu 20 PSI. Ya, sementara kalau masuk di kondensor adalah 21. Jadi selisihnya, pressure drop-nya adalah satu PSI. Nah, kita boleh gunakan salah satu. Nah, kita misalnya ingin pilih kanannya itu adalah 21. Sini 21 PSI. Kemudian di reboiler adalah 26 PSI. Kita klik next. Ya. Nah, di sini kita belum tahu berapa temperaturnya di bagian sini. Kemudian di bagian boiler, reboiler juga kita belum tahu. Kita klik next saja. Dan di sini kita juga belum tahu nilai dari liquid rate dan reflux ratio. Kita klik next, kita klik dan saja. Kalau kita mau masukkan juga bisa misalkan. Ini kan nilainya tadi reflux ratio itu dari 5 sampai 10. Kita klik dan baik, ketika kita klik dan maka akan dibawa ke satu menu di sini yang ada seperti ini. Baik, untuk supaya ini konvergen dan dilakukan kalkulasi, kita klik di bagian monitor ini. Nah, di sini ada beberapa parameter ya yang sudah dimunculkan di defaultnya, yaitu reflux ratio, distillate rate, reflux rate, bottom product rate, S1 rate, dan S2 rate. Nah, berapa nilainya ini ya? Berapa nilainya ini yang harus kita masukkan ke sini ya? Nah, di sini yang dicentang aktif ini juga ada 4 variabel. Jadi kita minimal harus harus centang harus memasukkan empat variabel ini sehingga nanti kalau kita masukkan derajat bebasnya menjadi nol. Baik, dari mana kita menentukan nilai reflux ratio, restore rate, satu rate, dan S2 rate? Nah, kalau reflux ratio kita ambil dari ini, ya, reflux ratio kita ambil dari nilai ini ya. Boleh kita ambil antara nilainya adalah antara 5 sampai 10. Kita bisa ambil 5, kita bisa ambil 10, atau kita bisa ambil di antaranya. Nah, kemudian berikutnya adalah distillate rate, satu rate, dan S2 rate. Nah, kita lihat di sini bahwa D per F itu lebih besar daripada 0,1 atau lebih kecil daripada 0,7. Karena kalau D per F sama dengan 0,1 berarti D itu adalah 0,1 kali F. Gitu. Nah, untuk menghitung ini, untuk menentukan nilai ini kita coba hitung di Excel dulu ya, supaya memudahkan. Dan eh, di sini kita buatkan yang pertama adalah feed-nya, feed, eh, kemudian di sini adalah distillate, distillate rate, kemudian di sini nih satu rate, eh, rate, kemudian di sini adalah S2 rate, Oke. Kemudian reflux ratio. Nah, fitnya kita bisa cek di sini ya di bagian kita close dulu di sini. Fitnya dalam bentuk molar ya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk molar. Di sini kita lihat fitnya itu adalah 4,9,479 ya. 9,479. Satuannya lb mol per hour. Lb mol per hour 9,479. Nah, berapa nilai distillate rate-nya? Nah, D per F itu adalah
antara 0,1 dan 0,7. Misalkan D per F sama dengan 0,1, maka kita bisa tuliskan di sini 0,1 dikali dengan F. Ya, F. Nah, kita bisa copy nanti. Terus, ini juga sama. Nah, di sini bisa kita pilih antara 5 sampai 10. Misalkan kita pilih 10, bisa juga di sini. Atau kita pilih 5 aja ya. Baik, ini yang kemudian kita masukkan ke kolom instalasi ini, ke monitor ya, bagian monitor. Kita klik di bagian monitor. Nah, reflux ratio. Nah, kalau di sini kita sudah ada defaultnya, berarti kita tinggal klik view. Tapi kalau misalkan di sini belum ada parameter dan kita ingin memasukkan, maka kita klik add spec. Artinya kita menambahkan speknya. Kita menambahkan specification. Karena di sini parameter spesifikasinya sudah ada, tapi nilainya belum ada, kita cukup klik view, ya. Kemudian kita flag ratio kita nyatakan sebagai angka 5. Klik enter, maka di sini akan muncul. Kemudian distiller rate, ya distiller rate sesuai dengan angka di sini adalah 0,9479. Kita masukkan di sini, klik view, ya kita nyatakan 0,9479. Klik OK. Kemudian saturate, ya kita masukkan di sini view atau molar 0,9479. Dan di sini yang terakhir kita masukkan, kita klik view juga, nilainya S2 rate, S2 kolom molar, satuan Fobas molar, spek value-nya adalah 0,9479. Klik enter. Oke. Baik, ini sudah ada nilai dan kemudian kita bisa klik run ya. Maka di sini akan muncul warna hijau dan konvergen. Nah, kita lihat eh, sebelum dilakukan optimasi profilnya seperti apa. Ya, profil dari komposisinya. Ya. Nah, kita bisa klik di sini ke performance, kemudian plot, kemudian kita pilih composition, kita klik view graph. Ya, maka ini adalah komposisinya. Nah, kita coba copy ini. Nanti kita bandingkan dengan kita taruh di sini. Kita bandingkan dengan grafik setelah dilakukan optimasi sebagai pembanding atau validasi kira-kira ketika dilakukan optimasi seperti apa. Oke, ini sebelum ya ini adalah sebelum optimasi di baik, kita kembali ke sini. Kita close ini dan karena kita sudah peroleh nilainya seperti ini. Nah, baru kemudian kita akan melakukan proses optimasi dengan memanfaatkan optimizer. Kita klik di optimizer, ya. Kemudian kita klik di spreadsheet. Klik di spreadsheet. Kita pilih di spreadsheet. Nah, di sini ada 10 baris ya, kemudian ada 4 kolom. 1 sampai 10 barisnya, kolomnya A sampai D. Nah, kita ingin membuat satu variabel yang berkaitan dengan objektif function dan constraint. Nah, kalau kita lihat
dari soal ini, objektif fungsinya itu adalah ini, yaitu memaksimalkan jumlah C5 di D, C6 di S1, C7 di S2, C8 di S2, dan C9 di B. Ini kita ingin memaksimalkan. Terus constraint-nya apa? Constraint-nya ini, yaitu nilai D per F-nya antara 0,1 sampai 0,7, S1 per F 0,1 sampai 0,7, D, S2 per F antara 0,1 dan 0,7, rasio refleks antara 5 dan 10. Dan ini jumlahnya. Sehingga apa? Sehingga kita harus men-statement objective function ini, variabel-variabel dari objective function dan variabel constraint itu di dalam spreadsheet gitu. Karena nanti di constraint statement itu nggak bisa kita tambahkan operasi seperti ini. Penjumlahan, pengurangan, pembagian nggak bisa. Yang bisa adalah sel yang kita panggil. Nah, kita lihat misalkan seperti ini. Ini adalah fungsi untuk optimasinya, objective functionnya, sel berapa yang kita panggil, current value-nya berapa, kita maximize atau minimize. Kemudian constraint-nya ada di sini nih. Jadi constraint itu hanya bisa dipilih ya. Constraint-nya hanya bisa dipilih, tidak bisa di input statement. Baik, sesuai dengan fungsi objektif, kita statementkan dulu satu persatu di sini. Yang pertama adalah komponen C5 di D, ya, C5 di D, kemudian komponen C6 di S1, kemudian komponen dari C berapa? C7 ya di S1, S2, dan kemudian komponen C8 di S2. Yang terakhir adalah komponen C9 di bottom. Kemudian ini adalah total produknya. Produk, ini ada objective function. Nah, kemudian di sini adalah variable D-nya, istilahnya, kemudian S1-nya, kemudian di sini S2-nya, di sini adalah rasio reflux, eh, kemudian di sini adalah B-nya, dan di sini adalah fit-nya. F. Nah, kemudian em, ini adalah nilai komponen yang akan dimaksimalkan. Nah, constraint-nya juga kita masukkan di sini. Constraint-nya apa? Constraint-nya adalah D per F, S1 per F, S2 per F, dan D plus S1 plus 2 per F. Kita masukkan di bagian sini dulu ya. Nah, di sini adalah D per F dengan S1 per F sama dengan S2 per F sama dengan D1 plus plus S1 plus S2 dibagi dengan F sama dengan D. Nah, kita masukkan ini dari variabel-variabel yang sudah ada di kalkulasi di bagian aspek. Baik, kita masukkan D C5D ya, C5 di D. Berarti kita klik ini, kita klik add import ya, kita klik di bagian T100, kita cari produk stream composition molar fraction ya. Molar flow. Jadi produk stream yaitu di destilat, yaitu kita ini mengambil pentan, N-pentan, kita klik tanda panah ke kanan dan kita klik dan maka akan ada nilai di sini. Kemudian C6 di S1 kita klik kanan, add import, kita klik T100, kita pilih produk ya stream komponen molar flow yaitu di S1, S1 sebagai C6 heksan ya, C6 kita klik. Nah, kemudian kita C7 di S2, C7 di S2,
Kita pilih produk stream molar flow S2. Kita pilih C7. Ya, C7 heptan. Heptan. Klik kanan, kita klik down. Kemudian C8 di S2, kita klik add import variable, kita klik T100, kita cari produk eh, stream molar flow. Kita klik. Kemudian S2 ini adalah oktan, dan oktan kita klik. Kemudian C9 di bottom ya. Kita klik add import, kita klik T100, kita mau klik mau produk apa, molar flow. Ya, kita pilih bottom. Bottom, kemudian kita pilih nonan ya, N9, C9. Kita klik tanda panah ke kanan, kita klik dan. Baik, ini sudah ada nilainya. Kemudian kalau destilat kita bisa langsung input dari sini ya, kita pilih destilat, kita tinggal pilih molar flow. Molar flow. Molar flow. Sini tanda panah ke kanan, klik dan. Kemudian untuk S1 juga sama. Ya, kita pilih S1, kita cari molar flow klik kanan, klik dan. Kemudian di sini adalah S2, kita juga masukkan molar flow, klik kanan, klik dan. Nah, ISO reflux kita pilih juga dari sini. ISO reflux di sini nggak ada, kita pilih dari T dan kita cari reflux ratio. Reflux ratio ya, reflux ratio. Kanan kita klik dan. Bottom juga sama, kita import dari bottom. Satuannya adalah molar flow, molar flow, molar flow. Klik ke kanan, kita klik dan. Dan yang terakhir F. F juga kita import dari data ini, fit ya. Kemudian kita klik kanan. Kita pilih molar flow di sini. Kemudian kita klik kanan, kita klik kanan. Baik, jadi nilai dari komponennya, laju alir komponennya sudah ada, kemudian ini laju alir totalnya ini sudah ada. Nah, kita selanjutnya adalah menentukan jumlah produknya, yaitu produknya dari DC5 sampai dengan BC9. Ini kita bisa tambahkan D1, maaf, B ya, B1 ditambah B2, B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5. Ini adalah nilainya. Kemudian nilai D per F. D itu adalah destilat per F. Destilat itu di D1. Kemudian fit di D6. Ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan D1 dibagi dengan D6. Oh, maaf. Di sini harus ditambahkan sama dengan di depan. Oke. Kemudian ini satuannya nanti bisa kita tambahkan ya sebagai satuan molar. Fraksi, kalau fraksi nggak perlu. Kemudian S1 per F. S1 itu D2. Ya, D2 per D6. Kemudian di sini D3 per D6. Kemudian di sini tambahkan D1 ditambah D2 ditambah D3 dibagi dengan D6. Baik, baik ini nilainya sudah ada semua.
Eh, kita bisa cek bagaimana formulasi itu dibuat ya. Parameternya apa saja ini bisa ada di situ. Baik, nah ini adalah spreadsheet yang akan kita panggil di fungsi optimasi. Nah, di optimasi ini kita ingin pertama memasuk, membuat, menyatakan variabel ya, variabel yang tadi ya, fungsi utama ada distillate rate, rasio reflux, S1 rate, dan S2 rate. Baik, ini kita tambahkan variabel adjusted ya, adjust variable. Itu kita tambahkan add. Variabel yang kita adjust itu dari T. Dari T sini kemudian spec value. Kita pilih spec value yang pertama adalah reflux ratio. Kemudian kita select di sini. Nah, di sini nilainya adalah antara 2,5 sampai dengan eh, berapa itu? 10 ya. Kita bisa bisa adjust gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah distillate rate. Ya, distillate rate, spec value, distillate rate pilih. Kemudian yang ketiga adalah kita masukkan S1 rate. Ya, S1 rate, yang nilainya. Kemudian kita tambah lagi S2 rate. S2 rate. Kita klik select. Ya, jadi ini adalah just variable ya. Variable yang di just. Dengan batasan seperti itu. Eh, Baik, ini sudah kita input, kemudian kita masukkan ke function ini. Nah, ini adalah objective function yang ingin kita maksimalkan itu adalah di ini ya, B6. Nah, kita panggil di B6. Sini di B6. Oh ya, baik, kemudian kita maksimalkan. Nah, nah, di sini kita harus memasukkan constraint sebenarnya. Constraint-nya dari mana? Constraint-nya itu dari sini ya, yang sudah kita buat. Nah, constraint-nya itu ini constraint-nya. Berapa nilai batasan constraint? Nah, di sini kita harus tambahkan RHS-nya ya. Eh, kita lihat di sini. Di Excel itu yang bisa kita, maaf, di Aspen itu yang bisa kita input itu adalah LHS dan RHS. Nah, LHS itu berupa berupa apa ya? Ini berupa sel saja. Maka kita sudah state di sini di bagian spreadsheet. Tapi di bagian RHS kita belum. Maka kita masukkan di sini RHS. RHS yang berkaitan dengan D per F. Kemudian ini juga RHS. Sini juga RHS. Sini juga RHS. Ya. Berapa nilainya? DF itu nilainya, ini adalah batas bawah ya. Batas atasnya adalah 0,7 semua. Dan ini juga 0,7. Ini 0,7. Dan ini 0,95. Ya. Nah, ini kita masukkan ke bagian constraint function. Kita klik add yang pertama. Ya, jadi yang pertama itu ada ada 4 ya, objective functionnya itu ada 4. Ya, kita boleh tambahkan saja, tambah ada 4. Nah, yang pertama itu adalah ini D per F, yaitu sel berapa itu? Sel B7. Sel B7 nilainya lebih kecil atau sama dengan sebenarnya, tapi di sini adanya adalah 1,1. Ini lebih kecil dari RHS. RHS berapa? Berarti D7. D7. D7 yang bersesuaian ya. Nah, di sini juga kita pilih B8, B9, kemudian yang terakhir B10. Ini kita pilih lebih kecil semua. Ini D8 lebih kecil daripada D9 dan ini lebih kecil daripada D10. Baik. Jadi ini adalah fungsi objektifnya adalah memaksimalkan nilai dari 4 jumlah ini. Kemudian ini adalah constraint-nya. Nah, kita coba running.
start untuk melakukan optimasi. Kita klik start di sini. Kita lihat apakah bisa konvergen atau tidak. Kan di sini akan muncul iterasinya ya. Nah, baik di sini ternyata ada masalah ya. Ada masalah di sini nggak bisa kita maksimalkan. Baik. Eh, coba saya cek kembali. Baik ya, jadi mana tadi? Mana ya? Sama, ini nggak bisa di-share. Baik, ini adalah hasil dari optimasinya ya. Jadi nilainya adalah 6,4. Kita bisa cek juga di sini ini 6,4. Dan variabel lain nih ya, nilai yang maksimal tuh. Rasio refluxnya sekitar 7, sekian. Sekian. Jadi ini kita bisa cek kembali nilainya, nilai optimizer. Ya, jadi eh, secara otomatis ini akan berubah semuanya dan nilai optimumnya kalau ini saya ganti menjadi 0, ini ya. Kalau saya ubah menjadi 0,7, bisa nggak di sini? Berubah lagi. Ya, nilainya 6,45 ini. Nah, kita coba buka di sini eh, apanya? Nilai dari komposisinya ya. Jadi nilai komposisi itu artinya di bagian kolom, karena kita tadi sudah cek yang kolom tanpa optimasi, kita cek di sini. Setelah dioptimasi seperti apa grafik. Maka akan kita peroleh grafik seperti ini. Kita coba copy, kita klik di bawah. Ya, ini hasilnya. Baik, ini adalah grafik setelah dilakukan optimasi ya. Jadi memang ada perbedaan antara sebelum optimasi dan sesudah optimasi. Ini adalah sesudah optimasi. Lah, baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.